Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube gua. Jadi kayaknya sekitar hampir seminggu guys, 7 hari tuh gua nggak bikin video dan gak ketemu kalian ya guys. Nah di video kali ini tuh gue pengen bikin apa aja persiapan yang harus dilakuin sebelum ujian guys. Nah gua sebentar lagi pengen ujian akhir semester, tapi banyak juga rata-rata kampus-kampus lain tuh belum masuk ke UAS guys, bahkan UTS juga belum mau masuk. Nah jadi di video kali ini tuh gue pengen bikin apa aja persiapan-persiapan yang harus dilakuin sebelum ujian. Nah mungkin video ini tuh bisa diterapin bagi kalian yang mau UTS juga guys, karena sekarang itu udah masuk bulan Mei guys, dan harusnya tuh udah pengen pergantian semester. Tapi banyak juga kampus-kampus lain tuh yang masih belum masuk ke UAS guys, bahkan masih ada yang belum mau UTS. Nah jadi di video kali ini tuh gue pengen bikin apa aja persiapan-persiapan yang bisa kalian lakukan atau bisa kalian terapin sebelum melakukan ujian. Karena bisa dibilang UAS sama UTS kan persiapannya mirip-mirip ya guys ya. Nah jadi gak usah lama-lama, jadi langsung masuk aja ke apa aja persiapan-persiapan yang harus dilakuin sebelum ujian. Tapi tunggu dulu guys, sebelum kalian lanjut nonton videonya lagi, pastikan kalian sudah like, comment, and subscribe channel ini. Karena like dan subscribe kalian tuh sangat membantu channel YouTube ini guys. Jadi gak usah berlama-lama ngebacotnya, kita langsung masuk aja ke videonya guys. Yang pertama adalah laporan praktikum. Ya, gue sebagai mahasiswa jurusan IPA gitu guys, jadi itu pasti ada praktikumnya guys. Nah karena praktikum ini praktikum online, nah oh ya buat kalian yang belum tahu praktikum online itu gimana caranya, kalian bisa ngeliat video gue yang sebelumnya, nanti bisa dilihat di link di bawah deskripsi ya guys. Nah jadi setiap praktikum itu kan pasti ada laporannya guys. Laporannya ini tuh mesti dikumpulin dulu. Masuk yang kedua adalah tugas guys. Ya, kita semua tahu tugas selama belajar online ini atau PBB ini tuh semakin banyak. Bukan PBB guys, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah kan kita semua tahu selama PJJ ini tuh tugas kita semakin banyak guys. Nah itu tuh semua ada alasannya guys, bukan semena-menanya dosen aja guys. Dia kayak bosen atau pengen kerjain murid-murid ya, kayak nih makan di tugas makan tuh tugas. Bukan gitu guys. Jadi guru-guru kita tuh bikin tugas semakin banyak tuh karena diharapkan murid-muridnya tuh lebih paham atau lebih mengerti apa aja materi-materi yang sedang mereka pelajari pada saat itu guys. Jadi ini tugas-tugas ini juga mesti dikerjain ya guys. Jadi kumpulin, kalau misalnya dari tempat gua tugas-tugas ini tuh dikumpulin melalui e-learning. Tapi ada juga beberapa dosen yang mau ngumpulin tugas itu melalui jalur pribadi guys, kayak lewat WhatsApp atau lewat email. Masuk ke persiapan ketiga adalah kerjain tugas besar guys. Nah tugas besar ini tuh lebih mirip-mirip ke tugas guys, tapi kita dikasih tugas, terus dikasih ada soal-soal, jawab, kumpulin jawabannya. Nah soal-soal dari tugas besar ini tuh lebih mirip ke soal-soal ujian guys. Jadi pola dari soal ini, soal tugas besar ini tuh mirip sama pola dari soal ujian guys. Nah jadi itu tugas besar itu tuh lebih ke persiapan atau lebih belajar sebelum melakukan ujian. Tapi ada beberapa juga mata kuliah yang menerapkan tugas besar ini tuh sebagai nilai ujian akhirnya guys gitu. Jadi intinya harus kerjain tugas besar guys. Persiapan keempat adalah review materi guys. Nah kalau misalnya di tempat gue belajar itu, review materi itu biasanya diberikan dosen seminggu sebelum ujian guys. Nah jadi review materi ini tuh biasanya review soal-soal, kayak kita ngerjain soal yang akan keluar di ujian nanti guys. Jadi kita kerjain bareng sama dosen gitu. Sebenarnya sih bukan kerjain bareng sih guys, tapi kayak lebih dosen yang ngerjain, habis itu dikasih tahu ini gimana caranya, kenapa bisa begini, kayak penjelasan soal biasa gitu guys. Persiapan yang kelima adalah kerjain kuis-kuis yang tersedia guys. Nah, jadi sebelum ujian ini tuh kita mesti kerjain kuis-kuis yang ada guys. Kuis-kuis itu kan tersedia 2 minggu sebelum ujian. Nah, jadi kita tuh mesti kerjain semua guys. Yang keenam adalah cek jadwal ujian guys. Nah iya, ini penting juga guys. Kalau misalnya kalian mau ujian tapi kagak tahu jadwalnya kan bingung juga guys. Nanti kalau misalnya misalnya hari Senin itu kalian ujiannya matematika, tapi kalian belajarnya misalnya IPA. Nah itu kan susah juga guys. Kita nggak lebih menguasai materi yang akan kita ujian guys. Jadi lebih baik kalian ngecek ujiannya. Nah kalau di tempat gua itu bentuk jadwalnya tuh kayak gini guys.
Nah jadi kayak kecil-kecil gitu, kita sih ngeliat bener-bener gitu ini jadwalnya bagaimananya guys. Masuk ke persiapan ketujuh guys, yaitu isi survei dosen. Nah kalau di tempat gue belajar itu kita mesti ngisi survei dosen. Gak tau deh kalau misalnya di tempat kampus lain tuh suruh ngisi survei dosen juga apa kagak. Tapi kalau misalnya di tempat gue tuh mesti ngisi survei dosen. Nah isi survei dosen itu kita lebih kayak bagaimana sih? Kita tuh lebih kayak menilai kinerja dari Bapak Ibu dosen yang telah mengajar kita. Nah terus kita nanti di bawahnya juga terdapat kolom saran dan kritik. Nah kita tuh kayak mesti ngisi juga deh guys. Kalau misalnya kita nggak ngisi survei dosen ini, itu tuh konsekuensinya kita bakalan nggak bisa melihat nilai ujian kita. Kan kayak nggak abdol aja gitu guys, kayak nggak sah. Kalau misalnya kita ujian kita nggak melihat nilai kita, ya kan? Jadi itu guys, harus ngisi survei dosen. Masuk ke persiapan ke-8 adalah kerjain latihan soal guys. Nah sebenarnya sih latihan soal ini tuh lebih ke opsional gitu guys. Itu terserah kalian, kalau misalnya kalian mau kerjain apa kagak. Kalau misalnya kalian sudah pede, kalian bisa menguasai atau mengerjai soal nanti pas ujian, kalian ya nggak perlu kerjain latihan soal ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya diri gue sendiri tuh gue belum pede atau belum menguasai. Tapi kalau misalnya gue sendiri tuh gue rasanya tuh kayak belum pede, belum bisa menguasai materi bakal diujianin, makanya gue tuh biasanya ngerjain soal. Nah tapi guys, gue juga manusia guys, kadang tuh rasa males tuh muncul lebih kuat guys daripada rasa rajin guys. Jadi meskipun rasa males itu keluar, gue tuh kayak memaksakan diri guys, seenggaknya kerjain satu soal dari satu macam bab gitu. Jadi kayak misalnya ujian kita ujianin 4 macam bab, seenggaknya tuh kita ngerjain satu bab satu soal gitu guys. Jadi seenggaknya ada yang bisa dimasukin dalam otak kita. Terus ada juga kalau misalnya kalian kayak kerjaan soal sendiri nggak paham nih, kalian juga bisa gitu tolong sama teman kalian yang bisa bantuin kalian gitu. Tuh kalau misalnya teman-teman kalian tuh ngadain tutor bersama gitu, kalian ikut aja guys. Nah itu tuh sangat berguna banget sih guys. Kalian kalau misalnya teman kalian lagi ngejelasin terus kalian nggak ngerti, kalian bisa nanya atau saling membetulkan itu, saling mengisi. Nah itu sih bagus juga guys. Masuk ke persiapan yang terakhir dan menurut gue paling penting adalah kita harus berdoa guys. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berdoa tuh kan kita ya minta bantuan sama Tuhan supaya kita belajar tuh lebih paham, lebih masuk. Terus kita lebih diminta ketenangan. Terus kita lebih gak deg-degan guys sebelum ujian. Jadi guys, kira-kira segitu aja video dari gua tentang persiapan apa aja yang bisa kalian lakukan sebelum melakukan ujian online guys. Jadi guys, kalau misalnya kalian mempunyai persiapan lain atau tips-tips lain sebelum melakukan ujian, kalian boleh tulis di bawah ya, siapa tahu tips-tips atau persiapan yang kalian tulis tuh bisa berguna juga untuk orang-orang lain yang membacanya guys. Jadi sekian aja video dari gua kali ini, mudah-mudahan berguna buat kalian dan bermanfaat. Oh ya, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga untuk share video ini agar orang lain juga dapat menonton video bermanfaat ini, gue rasa. Jadi kira-kira sekian aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.